Hai, selamat datang di Prigi Techno Channel. Balik lagi bersama gue Nata. Di video kali ini gue akan melakukan proses instalasi Windows 10 di PC gaming yang udah gue rakit di video sebelumnya. Dan untuk bootable-nya sendiri gue akan menggunakan USB flash disk. Bagaimana proses lengkapnya? Tonton terus video gue ini sampai habis. Dan untuk di step atau tahap yang pertama, gue udah nyiapin satu buah USB flash disk. Ini gue pakai USB flash disk dari Kingston Data Traveler 100G3, dimana untuk kapasitas penyimpanannya itu 32 GB. Dan untuk di poin kedua, gue perlu untuk menyiapkan file instalasi dari Windows 10 nya sendiri. Jadi gue langsung aja untuk download di internet dari Google. Teman-teman bisa menggunakan keyword untuk download Windows 10 dan nanti Google akan mengarahkan teman-teman ke website resmi dari Microsoft-nya sendiri. Di list poin pertama langsung aja gua klik. Kemudian scroll lagi ke bagian bawah. Di sini gua akan select edition untuk Windows 10. Multi edition ISO ya, atau ISO. Kemudian gua klik confirm. Kemudian kita pilih aja untuk bahasa yang akan digunakan ya. Di sini gua pakai English United States. Kemudian klik confirm. Dan di sini gua akan pilih 64 bit sesuai dengan komputer yang akan gua pakai nantinya. Oke, dan proses download sudah mulai berjalan dan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, dan sekarang lanjut ke tahap yang ketiga. Di sini ada file dengan nama win10_22h2 dan sebagainya ya. Ini file ISO yang udah selesai di download tadi untuk Windows 10-nya. Kemudian ini adalah USB flash disk yang nantinya akan digunakan sebagai bootable. Tahap pertama yang perlu dilakukan, format terlebih dahulu untuk USB flash disk-nya melalui disk utility. Kemudian di sebelah kiri pilih nama dari USB flash disk-nya. Dalam hal ini yang gue coba kali ini itu namanya WinInstall. Di sini ada menu di bagian atas itu erase. Kemudian ganti formatnya menggunakan FAT. Kemudian klik erase. Tunggu sampai prosesnya selesai. Dan ini udah centang hijau. Kemudian klik done. Kemudian buka lagi untuk isi dari USB flash disk-nya, dan sekarang isinya sudah bersih ya, kosong. Dan sekarang kita akan ngebuka isi-isi dari file ISO yang udah di-download tadi, yaitu dengan cara dilakukan klik 2 kali, kemudian select all, dan jangan lupa untuk di skip satu folder yang namanya source. Kemudian drag aja ke bagian sebelah kanan ya, ini untuk biar di copy langsung ke USB flash disk-nya. Oke, selanjutnya kemudian satu lagi folder sources, dan tadi yang belum di copy ya. Dan untuk di USB flash disk-nya itu kita manual bikin folder dengan nama yang sama persis, sources. Kemudian buka folder source tadi yang isinya cukup banyak. Kemudian kita cari dulu satu buah file yang namanya install. Kemudian select all dan di skip satu buah file install ini ya. Karena filenya cukup gede, meskipun USB flash disk yang gue gunakan itu 32 GB, tapi setelah gue coba dan testing itu nggak cukup kapasitasnya. Jadi untuk install WIM-nya nanti akan dilakukan split. Sekarang di USB flash disk-nya, di folder sources yang udah dibikin tadi, kita tinggal copy paste aja. Oke, setelah copy semua file sources-nya tadi, tahap terakhir kita akan melakukan copy paste untuk file install.wim-nya ya. Untuk kapasitas file aslinya itu dia sekitar 5 GB. Dan extensionnya itu .wim. Dan sekarang lanjut ke proses untuk melakukan split.
Teman-teman tinggal buka aja langsung terminal bawaan dari macOS sendiri. Kemudian gunakan komen berikut wimlib strip image x spasi split spasi slash volume, dimana ini volume untuk source-nya ya, sumber file yang akan dilakukan split, namanya itu installer.wim, dimana sumber installnya itu dari sini ya, dari file ISO yang udah kita download tadi. Dan kemudian yang terakhir itu slash volumes slash win install. Ini destinationnya ya, atau tujuan dari file yang akan di split nanti, yaitu ke USB flash disk yang udah gue siapin tadi. Dan tentunya setelah di split itu namanya tetap sama, install, namun untuk extensionnya akan berubah jadi .swm. Dan yang terakhir ini ada 3000, ini untuk menentukan maksimum dari kapasitas untuk satu file yang udah di split nanti. Di sini gue pakai 3000, jadi sekitar 3 GB, dan sisanya nanti akan masuk ke file .swm bagian yang kedua. Oke, dan sekarang langsung aja di enter. Dan di sini udah kelihatan ya, proses splitnya udah dimulai, dan di situ juga dijelasin ya, partnya baru dimulai part 1 dari 2 buah part. Dan berhubung proses splitnya ini cukup lama, jadi gua cepetin aja untuk videonya biar lebih menghemat waktu. Dan sekarang untuk proses splittingnya sendiri itu udah selesai, dan di sini udah terlihat ya untuk progresnya udah ditulis 100%. Kemudian di sini juga ada keterangan bagian kedua dari 2 file itu udah selesai semua. Dan untuk hasilnya sendiri ini udah langsung ada copy paste di USB flash disknya. Dan di sini langsung ada 2 file ya. File yang pertama tadi udah dibatasin maksimum 3 GB. Dan sisanya itu akan dialihin ke file di bagian yang kedua ya. Dan selanjutnya tinggal pindahin aja untuk USB flash disknya ke PC yang udah disiapin tadi, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di eject terlebih dahulu. Dan sekarang untuk masuk ke mode pilihan bootingnya, teman-teman tinggal pencet aja F12, dan tentunya tombol tersebut tergantung dari tipe masing-masing motherboard yang digunakan ya. Dan sekarang pilih aja untuk poin yang ketiga, Kingston Data Travel 3.0 Partition 1. Ini udah masuk ke halaman pertama untuk instalasinya. Dan ini gue pilih default aja untuk bahasa yang digunakan install ya, English US. Kemudian next, klik install now. Oke, untuk key activationnya itu bisa dilakuin sekarang atau bisa di skip ya, tapi untuk sekarang ini gue coba skip aja, nanti bisa dilakuin setelah proses instalasi selesai. Oke, kemudian pilih Windows 10 Pro, kemudian di accept dan next. Oke, kemudian ini gue pilih yang untuk advance. Oke, di sini masuk ke bagian untuk setup partition dari hard disk yang udah kita punya. Kemudian di sini udah ada beberapa partisi ya, karena udah gue pakai untuk melakukan testing di proses sebelumnya. Jadi sekarang gue coba untuk format semua. Oke, jika hard disk atau SSD yang teman-teman miliki pertama kali itu belum pernah dipartisi, maka tampilannya akan seperti berikut ya. Jadi di sini terlihat kapasitasnya itu sekitar 465 GB ya, atau 500 biasanya disebutnya. Dan sekarang gue coba untuk mulai partisi lagi. Di sini ada button new. Kemudian kita mulai setting untuk menentukan kapasitas berapa yang akan kita ambil dari 500 GB yang udah tersedia. Di sini gue coba untuk alokasiin 100
GB aja untuk sistemnya sendiri ya, karena nanti juga akan menyimpan banyak file-file installation, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang partisinya udah kebuat dua ya, satu di 293 atau 300 GB, dan untuk primary-nya sendiri untuk sistemnya nanti itu di 172 GB atau sekitar 1 sampai 200 GB ya. Oke, dan kemudian klik next. Prosesnya udah dimulai dan kita tunggu aja sampai selesai. Oke, ini adalah halaman selanjutnya. Di sini ditampilkan menu untuk melakukan pemilihan region ya. Di sini kita pilih aja Indonesia. Kemudian klik yes. Dan kemudian pilih standar keyboard ya. Seperti biasa, ini gue pilih aja US. Kemudian ini untuk koneksi ke network. Gue pilih untuk continue terlebih dahulu dengan limited setup. Oke, kemudian di sini gue masukin namanya dulu. Kemudian password. Ulangi lagi password yang sama. Oke, dan kemudian ada 3 buah security question, itu tadi langsung aja gue skip karena lebih ke data-data privacy ya. Kemudian di sini langsung aja kita accept. Oke, dan sekarang proses instalasi dari Windows 11 sendiri udah selesai. Sekian video dari gua, sampai jumpa di video gue selanjutnya.